مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ibu, bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid yang kembali kita baca pada Al-Quran yang kita baca masing-masing surah Al-Asr ayatnya 70. Salam dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, lebih berjamaah sholat subuh di taman pada ini. Semoga rahmat kepada diri dan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak masing-masing surat yang Tuhan yang sudah hafal mendasar surat ini. Tetap bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita masih diberi Islam, nikmat kesehatan, nikmat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu wilayah Islamidina Muhammadin Nabi wa Rasulullah. Rabbi zidni ilman wa warzuqni fahma. warzuqni fahma. Kita baca surat Al-Ahzab ayat 72 dan 73. Al-Quran bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal-ardi wal-jibal. وأشفقنا منها وأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين
والمشركات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Dalam surah Al-Ahzab 2 ayat yang terakhir ini Allah SWT berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Inna aradna al-amanah sungguhnya kami menyodorkan menawarkan amanah kepada langit alas samawati wal ardi wal jibal atas atau kepada langit-langit dan bumi dan gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha maka mereka semua ini enggan untuk memikul amanah. Wa afaqna minha dan mereka khawatir terkait dengan amanah tadi, khawatir untuk mengkhianatinya. Wa amanahal insan dan manusia mau memikul amanah tadi. Innahu kana dzuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Jadi di Al-Ahzab 72 ini Allah SWT menyampaikan bahwa Allah telah menawarkan amanah kepada langit. Jadi langit yang sedemikian besarnya, sangat-sangat luas. Kalau yang kita lihat ini baru sangat-sangat sebagian kecil, ya, bukan hanya kecil tapi sangat-sangat sebagian kecil dari langit yang kelihatan. Kami hiasi langit yang pertama itu dengan bintang-bintang. Padahal kalau di dunia astronomi, kalau kita lihat langit-langit ini sampai saat ini yang terlihat ya bintang semua, bintang dengan kumpulannya berupa galaksi dan sebagainya. Di langit kedua, ketiga, sampai yang ketujuh ini yang berada di luar itu yang tidak terjangkau oleh alat-alat manusia itu masih lebih luas lagi. Langit yang dihiasi bintang-bintang ini luasnya luar biasa luas. Dan yang kita lihat itu yang bisa dilihat oleh mata kita di langit-langit baru cuman mungkin jarak sekitar berapa seratusan tahun cahaya. Bintang-bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti aja itu bisa 1.000 tahun cahaya luasnya. Belum di galaksi lain. Sedangkan jumlah galaksi ini sekarang mungkin miliaran lebih. Ya. Jadi ya luas langit. Nah langit yang demikian luas, demikian besar ini Allah tawarkan kepada langit untuk memikul amanah, ternyata mereka tidak sanggup. Ya. Mereka enggan untuk khawatir. Demikian juga Allah menawarkan kepada bumi. Sama seperti langit ya, bumi ini kalau di kita juga besar ya. Bumi tidak sebesar langit tadi. Ya. Tapi relatif terhadap manusia ini sangat-sangat besar. Bumi yang demikian besar ini juga tidak berani menerima amanah tadi. Dan khawatir kalau nanti mengkhianati amanah tadi. Lalu kemudian Allah menawarkan kepada gunung-gunung. Gunung juga kita bisa lihat gunung itu demikian besar ya. Gunung yang dekat Gunung Merapi
Intinya 2000 lebih kata itu pun juga tidak berani menerima amanah dari Allah SWT. Khawatir kalau nanti mengkhianati amanah yang Allah berikan. Dan ternyata manusia itu mau menerima amanah. Amanah ini apa? Ini ternyata dalam hadis dari Al-Alfi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan amanah ini adalah ketaatan. Jadi Allah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan gunung tadi sebelum ditawarkan kepada manusia. Dan ternyata tiga tadi ini tidak sanggup. Kalau Allah berfirman kepada Adam, sesungguhnya aku telah menawarkan amanah ini pada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi mereka tidak mampu mengukurnya. Sekarang akibatnya dan salah bertanya apa saja konsekuensinya. Jika kamu berbuat baik, maka kamu diberi pahala, dan jika kamu berbuat buruk, kamu disiksa. Lalu diambil oleh Adam. Jadi ini yang ada dalam riwayat Ibnu Abbas dari Al-Alfi, tapi juga dari riwayat yang sama juga dari jalan lain dari Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib dari Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Talha. Ini meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa amal itu adalah fardu atau kewajiban-kewajiban yang ditawarkan oleh Allah SWT dan langit, bumi, dan gunung-gunung, yang jika mereka menunaikannya maka Allah akan memberi mereka pahala, dan jika mereka menyanyiakannya mereka tidak suka dan merasa takut memikul tanggung jawab amanah ini. Jadi langit, bumi, dan gunung ini khawatir mereka memikul ini, maka mereka akan melakukan pelanggaran. Tapi untuk menghormati agama Allah, mereka kemudian memilih untuk tidak menerimanya. Dan kemudian Allah menawarkannya pada Adam AS. Ternyata Adam mau menerimanya berikut segala konsekuensinya. Jadi mungkin kita bisa membayangkan, atau kita mungkin membayangkan seperti bagaimana kalau seandainya langit, bumi, ataupun gunung-gunung itu mengikul amanah. Ya. Sedangkan kalau kita lihat sekarang ini, langit, bumi, dan gunung ini kan benda-benda mati. Ya. Ya, ini memang sesuatu yang baik, ya. Sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Seandainya mungkin kalau langit itu memikul amanah, maka mungkin amanah tidak akan dipikulkan pada kita, dan mungkin manusia juga mungkin tidak akan ada, walau kita tidak ada. Dan juga mungkin langit sudah tidak akan seperti langit yang kita lihat sekarang. Langit, bumi, dan gunung-gunung seperti sekarang ini tidak memikul amanah yang diberikan pada manusia. Dengan manusia kok seperti sekarang ini dengan segala kemampuannya, ini karena kita memikul amanah dari Allah SWT. Jadi tentang amanah ini banyak pendapat tadi. Jadi seperti apa amanah yang dimaksud dalam ayat ini sehingga sampai langit, bumi, dan gunung tadi khawatir terkait dengan mengemban amanah tadi. Jadi ada banyak pendapat. Kebanyakan tadi menyampaikan bahwa ini adalah kewajiban. Kemudian tadi ada yang menyebutkan bahwa ya, amanahnya adalah ketaatan. Tapi ada juga yang menyampaikan bahwa ini Umayyah bin Ka'ab pernah mengatakan bahwa yang termasuk dari amanah ini adalah tugas wanita. Ya. Dia diberi amanah untuk memelihara kehormatannya. Qatadah juga mengatakan amanah itu ialah mengamalkan agama.
fardu-fardu dan juga hukum-hukum had, sanksi dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Ada juga sebagian ulama yang menyatakan bahwa amanah ini adalah mandi janabah. Ya kan? Sulit mungkin dipahami. Kenapa bahwa amanah ini adalah mandi janabah? Ya. Ada yang menjelaskan maksudnya ini adalah ini karena terkait dengan di wanita tadi. Ya. Maksudnya ini mandi janabah sebagai hiasan dari jaga kemaluan. Ada juga menyatakan bahwa amalan itu ada 3 perkara, yaitu sholat, puasa, dan mandi janabah. Ini semua yang ada dalam hadis-hadis. Dan dari Imam Ibnu Katsir, pendapat tersebut semuanya dianggap tidak bertentangan satu sama lainnya. Bahkan bersesuaian, ya, bersumber pada satu patokan bahwa amanah itu yang disebutkan bermacam-macam tadi itu adalah beban atau taklif, ya, menerima semua perintah dan semua larangan dari Allah Subhanahu wa taala berikut segala persyaratannya, yaitu apabila ini dikerjakan akan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Jadi kita diberi beban taklif agama, ya, berupa perintah dan larangan. Kita diberi kemampuan untuk itu juga. Kita mampu memilih untuk melakukan perbuatan yang baik ataukah perbuatan yang buruk. Ya. Inilah amanah yang ini kalau kita tidak hati-hati dalam mengemban amanah ini, ya konsekuensinya tadi akan mendapatkan siksa nanti di hari akhir. Maka ini kalau dalam ayat ini digambarkan bahwa langit, bumi, dan gunung-gunung ini enggan untuk mengemban amanah ini berarti amanah ini demikian beratnya. Pelajarannya bagi kita, hendaknya kita benar-benar serius dalam hidup ini. Karena kita dalam hidup ini mengemban amanah dari Allah SWT, yaitu amanah untuk taat, untuk menjalankan semua perintah-perintahnya, ya, untuk menjalankan semua taklif agama ini dengan sebaik-baiknya. Karena konsekuensinya tadi ya, kalau mengerjakan dengan baik dapat pahala, kalau tidak nanti dapatkan siksa. Karena siksanya neraka ini selama-lamanya. Dan juga digambarkan di ayat tadi bahwa manusia itu, ya, karena menerima amanah ini digambarkan kelemahannya dan kebodohannya serta kezolimannya. Jadi innahu kana zaluman jahulan, sungguhnya manusia itu zolim dan bodoh. Ya. Kok mau menerima amanah ini misalnya. Jadi kita yang lemah ini hendaknya hati-hati, ya. Manusia condong untuk zolim, condong untuk bodoh, ya. Sehingga hendaknya kita benar-benar berhati-hati dalam menerima amanah. Karena kebanyakan manusia, kalau dari gambaran sini zolim dan bodoh mungkin akan gagal dalam mengemban amanah. Kalau seandainya tidak karena mungkin kita tidak akan berhasil untuk bisa mengemban amanah. Banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan kisah detail tentang bagaimana Allah menawarkan amanah tadi kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Mungkin tidak saya bacakan satu-satu ya, karena sangat banyak sekali. Yang intinya isinya dialog antara Allah SWT kepada langit, ditanyai satu-satu. Ya. Setelah tahu tentang konsekuensinya tadi, tentang pahala dan siksa, juga ditawari kepada bumi, demikian juga. Yang terakhir ditawari kepada gunung-gunung seluruh manusia, itu juga enggak. Lalu terakhir ditawarkan kepada manusia, pada Nabi Adam. Setia menerima. Seandainya Nabi Adam tidak menerima, mungkin kita tidak juga akan mendapatkan amanah tadinya beban agama, dan mungkin kita akan sama dengan makhluk lainnya. Mungkin akan ada makhluk lain yang akan menerima amanah itu. Kemudian dalam ayat selanjutnya
liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Agar dengan itu Allah mengazab. Jadi ini masih kelanjutan penjelasan amanah tadi. Dengan amanah tadi kemudian diberikan atau diterima oleh Islam, diterima oleh manusia, konsekuensinya kemudian, akibatnya kemudian, maka Allah nanti karena ada manusia yang nanti tidak benar-benar mengemban amanah tadi, yaitu dari kalangan orang-orang munafikin ya, dan munafikot, maksudnya ini adalah munafikin yang laki-laki maupun munafikin yang perempuan, serta orang-orang yang musyrik ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini adalah orang-orang yang nanti tidak benar-benar mengemban amanah yang telah diembankan pada manusia. Maka akibat itu, maka Allah akan mengazab mereka. Yu'adziballahu munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Jadi karena manusia sudah menerima, konsekuensinya bagi yang tidak benar-benar menyembah ini, yang gagal, ya nanti akan diazab. Yang gagal siapa? Yang gagal adalah orang-orang munafikin serta orang-orang musyrikin. Nah, kita jangan sampai masuk ke dalam dua kelompok. Dan kemudian wayatu wallahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah mengampuni atas orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Jadi ini berarti sebenarnya orang-orang yang beriman pun itu tidak sempurna dalam mengemban amanah, karena amanah ini demikian beratnya dan karena manusia ini zalim dan bodoh tadi. Jadi tidak ada di antara orang-orang yang beriman, berarti kita semua ini yang bisa sampai nanti sempurna mengemban amanah. Sehingga kemudian Allah, tapi karena mereka beriman, mengharapkan rahmat Allah, Allah kemudian mengampuni mereka, mengampuni orang-orang yang beriman. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Jadi keberhasilan manusia sehingga kemudian bisa mendapatkan ganjaran nanti di surga dengan Allah SWT, itu karena Allah mengampuni kita. Kalau tanpa itu mungkin ya juga tidak berhasil, tidak akan ternilai sebagai yang tidak berhasil dalam wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah itu jadi bila bukan karena Allah itu mengampun ya, mungkin kita semua juga akan mendapatkan azab dari Allah SWT, karena tidak terhitung sebagai yang sanggup mengemban amanah dengan sebenar-benarnya. Karena manusia itu cenderung zolim dan cenderung bodoh. Ya. Itu semua, kita semua, bukan hanya satu dua orang, sebagian orang musyrikin dan orang-orang munafikin, ya itu seperti itu. Kita juga, cuman kita mohon ampun kepada Allah, harapkan rahmat dari Allah, dan Allah kemudian insya Allah akan mengampuni orang-orang yang beriman, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Azhar 73 ini, bahwa Allah mengampuni, menerima taubat orang-orang yang mukmin laki-laki maupun perempuan. Penyebutan ini ada laki-laki dan perempuan ini menunjukkan ini suatu yang penting, jadi sampai diulang untuk laki dan perempuan. Padahal kalau misalnya cuma disebutkan munafikin ataupun musyrikin ataupun mukminin, itu sebenarnya tidak meliputi laki dan perempuan. Tapi kalau sampai diulang ini berarti menekankan pentingnya apa yang disampaikan setiap individu, pentingnya bahwa kita bisa berhasil dan kita berhasil nanti terhitung sebagai orang-orang yang mengemban amanah. Ini adalah karena ampunan dari Allah SWT dan karena kasih sayang Allah SWT pada kita. Oke, ini akhir dari surat Al-Ahzab. Berikutnya nanti kita akan lanjut pada surat Sabah. Ini dari saya demikian. Semuanya masalah. Terima kasih Ustaz yang telah